Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 60400119054, kelas Fisika B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan mengangkat tema yaitu inhibitor korosi. Baik, langsung saja. Bagian pertama yaitu abstrak. Korosi merupakan masalah besar dalam industri yang banyak menarik perhatian para peneliti. Peristiwa korosi pada dasarnya telah dikenal di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Pada kehidupan sehari-hari, korosi dapat dijumpai pada berbagai jenis peralatan, misalnya peralatan konstruksi yang memakai komponen logam, seperti seng, tembaga, kuningan, aluminium, besi-besi baja, bahkan stainless steel, semuanya dapat diserang oleh korosi. Dalam beberapa proses industri seperti pembersihan dengan asam, etsa, dan pickling yang melibatkan adanya kontak logam dengan menggunakan medium agresif seperti asam, basa, dan garam, sehingga logam akan terkorosi. Dampak yang timbul akibat dari penambahan zat padat menginhibisi laju korosi akan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, antara lain dari segi ekonomi dan lingkungan. Kata kunci yaitu asam, korosi, dan zat. Selanjutnya bagian pendahuluan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan dari tahun ke tahun mengakibatkan meningkatnya penggunaan berbagai logam, misalnya berupa baja, besi, aluminium, dan lain-lain. Logam tersebut banyak digunakan dalam sektor industri logam, industri perhubungan, industri pertambangan dan energi, pekerjaan umum, industri pertanian, dan lain sebagainya. Seiring dengan waktu, penggunaan yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar dapat menyebabkan penurunan mutu logam akibat interaksi logam tersebut dengan lingkungannya. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya korosi atau karat. Korosi merupakan serangan yang bersifat korosif pada suatu logam oleh reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Inhibitor korosi adalah zat kimia di mana ketika ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil ketika suatu lingkungan dapat memperkecil atau mencegah terjadinya korosi. Inhibitor bekerja dengan penyerapan ion atau molekul ke dalam permukaan logam. Menurut Suas pada tahun 2002, di alam korosi logam disebabkan oleh uap air, lingkungan yang mengandung asam, garam, dan suhu lingkungan yang tinggi. Sedangkan menurut Trittiu pada tahun 1991, salah satu faktor yang mempengaruhi korosi dalam lingkungan air adalah keberadaan elektrolit. Contohnya adalah asam sulfat, natrium klorida, dan natrium klorida. Kedua senyawa tersebut merupakan elektrolit kuat, namun korosi dapat diminimalisir dan dikendalikan atau diperlambat lajunya, sehingga memperlambat proses pengerusaknya. Proses pencegahan korosi dapat dilakukan diantaranya dengan pelapisan pada permukaan logam, perlingkungan katodik, penambahan inhibitor korosi, dan lain-lain. Inhibitor korosi dapat diartikan dengan suatu zat yang apabila ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu lingkungan, maka akan menurunkan serangan korosi lingkungan terhadap logam. Namun demikian, kenyataannya bahwa bahan kimia berbahaya, harganya lumayan mahal, dan tidak ramah lingkungan sangatlah diperlukan. Inhibitor dari ekstra alam merupakan solusi yang aman, karena mudah didapatkan, bersifat biodegradable, biaya murah, dan ramah lingkungan. Ekstra bahan alam khususnya senyawa yang mengandung atom N, O, P, dan S, dan atom-atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Unsur-unsur yang mengandung pasangan elektron bebas ini nantinya dapat berfungsi sebagai ligan yang akan membentuk senyawa kompleks dengan logam. Sejauh ini, penggunaan inhibitor merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi. Karenanya proses yang sederhana. Laju korosi karena pengaruh sulfur dan klorida pada berbagai tempat berbeda-beda. Karena semakin lama perendaman suatu beton ke dalam laut, maka akan semakin besar pula laju korosinya. Laju korosi yang banyak terjadi sekitar daerah pantai karena
percikan ombak air laut. Oleh sebab itu, maka pada penelitian ini digunakan medium natrium klorida atau NaCl. Pada penelitian ini diperlukan suatu upaya untuk mengatasi masalah laju korosi ini. Salah satu penggunaan inhibitor yang digunakan untuk masalah korosi yang terjadi pada logam adalah dengan mengekstrak daun pepaya sebagai salah satu bahan organik yang berpotensi sebagai inhibitor korosi. Salah satu penggunaan inhibitor yang digunakan untuk mengatasi masalah korosi yang terjadi pada logam adalah dengan mengekstrak daun pepaya sebagai salah satu bahan organik yang berpotensi sebagai inhibitor korosi. Ekstrak daun pepaya mengandung gugus asam amino atau NH2 dalam molekulnya yang berfungsi sebagai donor elektron sehingga dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion Fe pada permukaan besi yang dapat berfungsi sebagai pelindung dari reaksi korosi, menurut Hasan 2011. Menurut Hartanto, pada tahun 2018 mengenai pengendalian laju korosi ekstrak daun biji sebagai inhibitor korosi pada baja dalam media 3% NaCl dengan metode kehilangan berat untuk melihat nilai laju korosi. Medium korosif yang digunakan adalah NaCl 3%. Variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan adalah 0, 500, 1000, 1500, dan 2000 ppm. Dan waktu perendaman selama 1, 2, 4, dan 6 hari. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada penelitian oleh Mardina tahun 2018 mengenai pengendalian laju korosi ekstrak daun biji yaitu sebagai inhibitor korosi pada baja ST37 dalam media korosif NaCl 3%, variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan adalah 0% atau tanpa inhibitor, 3%, 5%, dan 7%. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi konsentrasi inhibitor dapat menurunkan laju korosi. Efisiensi tertinggi dari inhibitor ekstra daun jambu biji dalam medium korosif NaCl 3% terdapat pada konsentrasi 7% yaitu sebesar 70,12%. Selanjutnya penelitian Hartanto pada tahun 2018 mengenai pengendalian laju korosi ekstra daun biji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai laju korosi terkecil yaitu sebesar 0,045 mg per cm² hari dengan persen proteksi paling besar yaitu 37,93% yang didapatkan pada penambahan inhibitor ekstra daun jambu dengan konsentrasi 1000 ppm. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reza Denastai Syarif pada tahun 2015 dengan menggunakan ekstrak tanin dari gambir asalan, biji pinang dan kulit manggis memiliki kemampuan menghambat korosi dengan ditandai penurunan laju korosi pada tembaga ketika direndam dalam larutan HCl1 Kemampuan inhibitor terbaik diperoleh dari larutan berbahan dasar gambir dengan laju korosi terendah yaitu 37,06 mpy diikuti dengan biji pinang sebesar 45,34 mpy dengan kulit manggis sebesar 49,49 mpy. Efisiensi dari gambir adalah sebesar 80,54%, biji pinang dengan 75,9% dan kulit manggis sebesar 74,01%. Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan inhibitor terbaik diperoleh dari larutan berbahan dasar gambir dengan laju korosi terendah yaitu 37,0406 dan diikuti dengan biji pinang sebesar 45,34 mpy dan kulit manggis sebesar 49,49 mpy. Efisiensi inhibitor dari gambir adalah sebesar 8,54%, biji pinang 75,19% dan kulit manggis sebesar 74,01%. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.